Oke, maaf. Niatnya minum sebentar, ternyata kepencet stop record. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita pindah ke ikon ya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang simbol, sekarang kita ke ikon ya. Kalau simbol tadi kata kuncinya adalah berkaitan dengan kesepakatan. Kalau ikon dia punya kemiripan visual dengan objek yang direpresentasikan ya. Punya kemiripan dengan objek yang direpresentasikan. Contoh dari ikon yang pertama adalah foto. Ya. Foto kita, foto profile, uh, foto KTP, foto SIM, itu adalah uh, mirip dengan kita sendiri. Ya. Mirip, punya kemirikan. Sehingga dia adalah contoh dari ikon. Foto dari Bung Tomo ini, yang ketika dia orasi, oke ini sambil kita belajar tentang uh, realitas ya, realitas. Foto Bung Karno ketika berorasi dengan background, saya kurang paham juga. Itu background tentang bendera apa ya yang di belakang seperti segi heksagonal atau berapa itu. Kita bisa melihat angle yang dipilih oleh fotografer adalah low angle ya. Low angle sehingga memperlihatkan ekspresi Bung Tomo ini, kemudian juga tangannya yang sedang uh, apa itu ya menunjuk dengan tegas dan pandangan mata. Ini yang menarik ya, ternyata dari dua foto ini ada tipikal uh, apa mimik muka dari Bung Tomo yang sangat jauh berbeda ya. Yang kiri itu sangat tegas, yang kanan itu sangat hangat. Nah, ini juga kepiawaian dari fotografer yang mengambil gambar ya. Untuk yang gambar pertama ketika berorasi, kita paham betul bahwa foto ini saya rasa dibuat oleh seorang yang nasionalis. Dia bukan fotografer Jepang ya. Tujuannya mengambil angle seperti itu, kemudian juga dengan framing menampilkan hanya Bung Tomo dan background seperti itu dengan mikrofon di depan, seolah-olah dia ingin menyampaikan bahwa ini adalah orasi tentang nilai-nilai nasionalisme, untuk menyuarakan apa uh, apa itu menyuarakan persatuan ya ketika menjelang 10 November, perang 10 November. Ini bagian dari realitas yang dibentuk oleh fotografer, di mana fotografer ini uh, saya kurang tahu apakah, tapi menurut saya ini dia punya memang rasa nasionalisme sehingga uh, foto ini sangat berbicara ya, sangat berbicara. Nah, yang kanan ini bisa kita lihat dia memang punya kemiripan dengan Bung Tomo ya. Jadi memang foto itu adalah bagian dari ikon ya. Contoh contoh yang bagus dari ikon yaitu foto. Contoh berikutnya yaitu teman-teman yang pegang ponsel ya bisa dilihat ponselnya itu punya banyak ikon. Ponselnya punya banyak ikon dan kita bisa pastikan ikon itu punya kemiripan ya, punya kemiripan. Bisa kita lihat ya, jam. Ikonnya jam itu ya ya benar seperti jam itu. Bisa enggak ikon jam dibuat seperti tangga nada gitu atau notasi ya enggak bisa ya. Karena itu tidak sama. Oke. Kemudian musik ya aja pakai seperti itu. Sketchpad untuk menggambar atau untuk apa itu drawing juga tandanya juga seperti itu. Kamera juga menggunakan lensa ataupun biasanya diafragma ya. Nah, berikutnya contoh berikutnya dari ikon adalah peta. Ya, peta yang kita lihat baik di Google Map maupun peta-peta cetak itu adalah mewakili mirip dengan keadaan aslinya.
peta Indonesia kalau dilihat vertikal itu ya sudah seperti ini, memang seperti ini. Yang tidak seperti ini apa? Ya tulisannya tidak ada ya. Kalau kita naik ke langit, kemudian kita foto mungkin dari satelit sana ya, dari luar angkasa difoto. Ya memang Indonesia seperti ini, yang paling ujung timur ya, itu Sumatera. Mana sih? Ya, terbalik. Ya, yang paling timur itu eh, Papua, ya, yang paling barat Sumatera, yang utara itu eh bener nggak? Ya, Kalimantan. Yang selatan itu mana yang paling selatan ya? Ini sini. Jadi seperti itu ya. Dari atas memang seperti ini. Yang tidak dari atas, yang tidak sama dari atas ya tulisannya. Tidak ada tulisannya seperti ini. Ya, yang bentuknya peta itu memang seperti itu. Mirip dengan yang diwakilkan. Kemudian ikon-ikon kamar mandi. Nah, ini juga mirip ya, sama dengan yang diwakilkan. Cup stop atau kita kenal hanger ya, hanger. Itu ya seperti ini. Sikat gigi dengan pasta giginya seperti ini, sama semua. Sama semua. Yang bukan merupakan ikon mana? Ini. Tulisan W dan C. Nah, itu bukan ikon ya. Itu simbol. Simbol. Jadi disepakati bahwa untuk tulisan ya, untuk tulisan toilet. Nah, itu toilet itu juga simbol juga disepakati. Kenapa bukan namanya tiolet gitu? Tidak apa-apa, tergantung kesepakatan ya. Tergantung kesepakatan. Oke, yang bukan ikon ya ini tulisan, kemudian foam ini juga bukan ikon, itu simbol. Soap ini bukan ikon. Kalau bentuknya ya yang seperti batang itu memang betul ikonnya sabun. Kalau tulisannya soap itu yang bukan ikon, itu simbol ya. Sehingga perlu disepakati. Baik, ini adalah contoh dari ikon ya. Kita ke tanda yang terakhir yaitu indeks ya. Indeks kalau simbol tadi tergantung kesepakatan, kalau ikon tadi mirip yang diwakilkan, kalau indeks dia punya hubungan kausalitas ya, dia punya hubungan atau relasi sebab akibat dengan objek yang direpresentasikan. Oke, coba kita ambil contoh. Ini ada peribahasa juga dan juga ternyata itu memang betul ya. Ada asap, ada api, ada masalah, ada yang menyebabkan masalah. Nah, ya itu ternyata memang hubungan kausalitas seperti itu memang bagian dari indeks. Dalam hal ini adalah tanda visual ya. Kalau kita kenal ada asap, ada api dalam verbal itu linguistik. Kalau dalam bahasa visual ya memang beneran kelihatan ada asapnya, bawahnya ada api. Ya. Itu indeks, ada asap pasti ada api. Ketika kita melihat gunung, bukan gambar gunung, atau mungkin gambar gunung atau gunung beneran, ya, di atasnya ada asap. Berarti mungkin gunungnya sedang batuk-batuk, ya, gunungnya masih aktif, nah, seperti itu. Kita melihat ada apa? Ya, ini contoh yang berikutnya ya. Di samping kanan ini. Kita datang pagi-pagi ke pantai yang belum dibuka untuk umum ya. Ini pantainya masih, terutama teman-teman yang suka hunting tempat wisata yang masih baru itu ya. Ini katanya pantainya masih belum banyak diketahui orang, tapi ternyata ketika teman-teman datang pagi dan menyangka belum ada orang, ternyata di pantai sudah ada
jejak kaki, artinya sudah ada orang yang datang duluan sebelum kamu. Nah, ya, itu indeks. Itu indeks. Punya kausalitas, sebab akibat. Sama seperti fingerprint. Ya, fingerprint. Fingerprint ini adalah sering sekali digunakan barang bukti untuk forensik untuk mengetahui atau proses identifikasi dari seseorang atau pelaku, ya. Karena fingerprint ini adalah mirip. Jadi kalau bukan artinya fingerprintnya seperti ini kemudian orangnya seperti ini, tidak, ya, karena dia punya keterkaitan. Kalau sudah direkam fingerprintnya, maka bisa ketahuan wajahnya seperti ini. Jadi punya hubungan kausalitas. Orang yang habis megang handle pintu, kemudian melakukan pencurian, nah handle pintunya itu ada fingerprint, nah itu adalah sebab akibat, ya. Akibatnya apa ya? Barangnya hilang, gitu. Sebabnya karena apa? Ada orang masuk pintu, nah, itu kemudian fingerprintnya tertinggal di handle. Termasuk juga dengan alat untuk tes COVID, ya, swab. Nah, itu juga salah satu indeks, ya. Jadi indeks bahwa orang tersebut pernah atau masih punya virus di dalam tubuhnya. Indeks bahwa dia sudah terinfeksi oleh COVID. Nah, itu indeks, ya. Indeksnya di mana? Di ininya, di benda ini. Nah, baik, itu tadi adalah penjelasan tentang jenis-jenis tanda, ya. Sebenarnya ada yang kurang satu di sini, saya juga baru ingat ketika membuat video ini, yaitu yang namanya meta sign, ya, meta signs atau multitanda. Jadi bukan hanya simbol, ikon, indeks, tapi bisa juga gabungan dari ketiga hal ini. Teman-teman bisa, contohnya mungkin gini, ya. Ada rambu lalu lintas yang ada gambarnya rel kereta, kemudian ada tulisannya hati-hati. Nah, itu contoh dari meta signs atau multitanda. Ada gambarnya rel yang biasanya seperti pagar, tapi tidur itu kan mirip rel memang. Itu ikon. Tapi ada tulisannya hati-hati, kemudian dia pakai hati-hatinya warna merah, itu simbol. Ya, itu simbol. Nah, yang indeks mana? Yang indeks adalah ketika kita melihat ada rambu tersebut, kemudian kita melewatinya, ya. Ada di pinggir jalan, kita naik motor, lihat rambu. Wah. Nah, itu indeks, artinya apa? Sebentar lagi kita akan memasuki perlintasan kereta, sehingga perlu hati-hati, karena itu tadi warnanya merah, bukan hijau. Ya. Kalau tulisannya hati-hati tapi warnanya hijau, nah itu tidak berbicara, tidak menyampaikan sesuatu dengan kode yang sama. Itu yang jadi masalah di komunikasi. Baik teman-teman, saya rasa itu untuk video kita. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih, sementara bisa saya akhiri. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.